persembahan. Bakar hati dan jiwaku, aku mengenalmu, tapi berpasrah dalam Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita satukan hati masuk dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita serahkan seluruh rangkaian ibadah kita kepada Tuhan. Hamba Tuhan, Bapak Sentua Raymond Remanto Simbolan yang akan memimpin kita dalam doa penyerahan kepada Tuhan, agar tetap Roh Kudus berkuasa atas kita. Kita angkat satu penyembahan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita katakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Yesus, engkau berarti bagiku. Mari angkat penyembahan ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Tinggi-tinggi kepada Tuhan. Sungaimu, jiwaku rindu engkau.
Yesus kau berarti. Glory, haleluya. Oh Yesus. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Glory, haleluya. Urapiku, urapiku dengan minyakku. Katakan Engkau kekuatan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Rindu menyembah-Mu. Angkat tanganmu lebih tinggi-tinggi lagi. Serukan Yesus, Yesus. Kita berdoa. Glory, glory, haleluya Jesus. Glory, haleluya Allahku. Glory, haleluya Roh Kudus. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagimu. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagimu Allahku. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tak berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Terus menyertai hidup kami. Terus memelihara hidup kami. Bahkan setiap berkat yang boleh kami nikmati oleh karena anugerah-Mu di dalam kasih karunia-Mu Tuhan yang terus terjadi dalam seluruh hari-hari kami. Demikianlah Bapa di dalam sorga, hari ini Tuhan kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersama-sama, kami bersepakat untuk terus mengerjakan ibadah kami, untuk terus melakukan persekutuan kami. Sebab kami tahu Tuhan, hanya di dalam persekutuan dengan Engkau-lah, hanya di dalam ibadah di dalam Engkau-lah Tuhan, maka api itu terus menyala di dalam kami. Maka kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan terus bekerja atas kami, terus tercurah di dalam kami. Sehingga dengan demikianlah Tuhanku, Engkau Tuhan yang senantiasa terus memulihkan segala kekuatan kami. Sekalipun kami lemah di dalam fisik, tetapi dalam nama Yesus ada kuasa Tuhan-Mu, ada kuasa Allahku, ada kekuatan baru yang tercurah bagi kami hari ini. Bapa kami di sorga, kami memohon ampunan-Mu Tuhan. Jika oleh karena kelalaian kami, jika oleh karena kelemahan kami terjadi dosa pelanggaran kami Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu Allahku. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami Bapa. Hanya di dalam pengampunan-Mu Tuhan. Sebab oleh pengampunan-Mu Bapa yang hari ini Tuhan membebaskan kami, menyucikan kami, bahkan melayakkan kami Tuhan. Sehingga kami benar-benar layak untuk berseru kepada Engkau. Kami benar-benar diperkenankan untuk menyembah Engkau Bapa, memuji, memuliakan Engkau Tuhan lewat mulut bibir kami. Hamba-Mu Bapak Guru kami Robert Sitindak hari ini bertugas di altar-Mu Tuhan untuk memimpin kami kepada Engkau di dalam puji, pujian dan penyembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalirlah urapan-Mu, tercurahlah kuasa-Mu, karunia dalam memimpin puji-pujian. Sehingga setiap bait pujian kami, setiap bait penyembahan kami boleh persembahkan Tuhan. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa yang terus terjadi atas kami. Sehingga kami melakukannya Tuhan. Kami mengerjakannya Bapa di dalam nama Yesus. Maka dari awal pertengahan hingga berakhir ibadah kami Tuhan, sepenuhnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu dalam nama Yesus.
Biar hadirat-Mu Tuhan terus bekerja atas kami. Buat kuasa Roh Kudus-Mu terus tercurah bagi kami. Bahkan setiap anak kami Tuhan yang memainkan setiap alat musiknya. Anak-anak kami yang menjadi singer yang menaikkan setiap pujian penyembahan kepada Engkau. Maka yang terbaik, yang terindah yang akan mereka punya hari ini Tuhan. Di dalam persepakatan kami akan persembahkan kepada Engkau Tuhanku. Tubuh, roh dan jiwa kami Tuhanlah yang berkuasa sepenuhnya. Sehingga setiap yang kami lakukan, sungguh-sungguh kami mengerjakannya. Benar-benar kami melakukannya untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Demikianlah Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan, hari ini urapan baru semakin tercurah atas kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu untuk kembali duduk. Kita tetap semangat. Kita muliakan Tuhan. Kita semua bersorak-sorak bagi Tuhan. Dengan satu pujian kepada Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan. Lebih sungguh-sungguh lagi. Kobarkan api Roh Kudus yang telah Kau terima bagi Tuhan. Katakan satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Oleh sebab itu, masih kita tambahkan lagi pujian bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita kobarkan api Roh Kudus dalam setiap hati kita. Kita katakan, kobarkan, kobarkan api Roh Kudus. Kembali kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Mari kobarkan api Roh Kudus. Mari kita semua semangat. Kobarkanlah api Roh Kudus. Haleluya. Api Roh Kudus. Kobarkanlah api Roh Kudus. Amin. Kobarkanlah. Haleluya. Kobarkanlah api Roh Kudus. Kobarkanlah
Kudus. Berkobar dalamku. Katakan ku tak gentar, haleluya. Ku tak goyah, hadapi masalah. Kobarkan. Kita ulangi katakan, kobarkan api Roh Kudus, haleluya. Kobarkanlah api Roh Kudus. Kobarkanlah api Roh Kudus. Kobarkanlah, haleluya. Kobarkanlah api Roh Kudus. Kobarkanlah api Roh Kudus. Membakar hatiku. Glory, haleluya. Api Roh Kudus, api Roh Kudus. Berkobarlah aku. Api Roh Kudus, api Roh Kudus. Api Roh Kudus, api Roh Kudus. Ku tak gentar, haleluya. Ku tak goyah. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu untuk kembali dulu. Ku tak gentar, ku tak goyah. Itulah kehidupan setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan Bapak Ibu, yang tetap ada pengurapan itu dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Baik, kita akan segera mempersiapkan setiap hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita lebih sungguh-sungguh untuk berdoa supaya firman itu benar-benar tertanam di dalam loh-loh hati kita. Maka hari ini kita kembali berdoa. Doa khusus firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Guru Doli Hasubungan Manulang. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan lewat setiap persembahan kita, yakni korban bakaran, dan yang kedua persembahan kas gereja kita di tempat ini. Kita naikkan penyembahan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita katakan, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baik. Mari kita naikkan kembali penyembahan ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, berkaryalah Roh Kudus. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa. Jamalah kami, jamalah siap hati, ubahlah kami jadi baik. Kita ulangi dari awal, katakan lebih sungguh, berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus. Haleluya, Roh Kudus. Kami percaya Engkau berkarya.
Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi ubahlah kami Bapa, bentuklah kami, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti. Kita ulangi, katakan berkaryalah Roh Kudus sambil kita mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Rasakan kuasa Roh Kudus mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Oh, berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Ubahlah kami, jamah setiap hati, ubahlah kami, katakan ubahlah kami Bapa. Glory, haleluya. Ubahlah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama. Oh, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Allah Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang terus Bapa mengasihani seluruh kehidupan kami dan melihat seluruh Bapa Yesus perjalanan kehidupan kami untuk terus Engkau teguhkan dan kokohkan dalam seluruh Bapa kehidupan kami. Dan kami melihat setiap pertolongan Allah, kami melihat setiap campur tangan Tuhan yang terus menjaga, memelihara sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena karya kuasa dan pekerjaan Allah dalam seluruh kehidupan kami. Karena itu Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan terus mengurapi, terus menjamah kami, sehingga kami Bapa melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang lebih besar, yang lebih luar biasa lagi. Demikian Bapa surga, dalam nama Yesus kami akan Bapa mendengarkan kebenaran firman, perkataan yang akan disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Yang pertama Bapak Guru Lamhot Sitohang, yang kedua Bapak Pendeta Muda Sori Obrian Samosir. Kami percaya Bapa bahwa Engkau telah mempersiapkan setiap kebenaran firman Tuhan untuk memberkati hidup kami, untuk membuat kami terus mengalami pertumbuhan kerohanian. Karena kami percaya Bapa lebih tahu, lebih mengerti segala perkara dalam seluruh hidup kami. Karena itu Bapa surga, dalam nama Yesus, setiap kami juga Bapa, mari buka hati pikiran kami hingga kami mengerti kebenaran, mengerti kitab suci,
bahkan Roh Kudus, roh hikmat, roh pengetahuan surga, sehingga kami juga mengerti apa yang dikaruniakan Allah bagi setiap kehidupan kami, untuk membuat kami Bapa dapat berjalan dalam terang kasih Bapa, dalam kebenaran firman Tuhan, sebagai pelaku-pelaku firman yang terus Bapa berjalan di dalam seluruh kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Karena itu kami memohon terus Bapa, Roh Kudus bekerjalah dalam seluruh hidup kami. Ubahkanlah kami menjadi baru di dalam nama Yesus, sehingga kami seturut dengan kebenaran firman mengalami pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kami menjadi manusia-manusia baru yang terus diperbaharui oleh Allah. Karena itu Bapa, kami bersyukur akan setiap kasih setiamu yang tidak pernah berubah itu, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Demikian lanjutan dari seluruh ibadah kami nantinya Tuhan. Kami tetap akan memohon kemurahan Allah lewat pengurapan Roh Kudus-Mu. Hanya manifestasi Roh Kudus Allah yang kemudian menjamah, mengurapi, memperlengkapi hidup kami dengan minyak pengurapan baru. Dan kami memohon kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Segala maksud jahat, kuasa kegelapan, siasat musuh, bahkan roh-roh kegelapan, roh-roh yang tidak berasal daripada Allah, itu semua dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hingga kami mengalami kasih setiamu, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita terima firman Tuhan, yaitu berkat rohani dari surga yang akan terus memberkati kehidupan kita dan mengubahkan seluruh hidup kita. Firman Tuhan pertama akan disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Guru Lam Hosi Tohang. Kita sambut dengan satu pujian berkirang kepada Tuhan. Kita katakan, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, pengurapannya telah dicurahkan. Haleluya. Kembali kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita semua bertepuk tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik umat Tuhan, firman Tuhan yang pertama yang menjadi berkat dalam ibadah kita hari ini terambil dari Dua Korintus 5 .
2 Korintus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Perhatikan firman Tuhan, kami bacakan demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Umat Tuhan yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami mengajak daripada semua umat-umat Tuhan, mari kita memperjuangkan di dalam hidup kita keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kalau dikatakan di dalam Injil Yohanes 3, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat Allah. Kita lihat dulu sebentar untuk lebih meyakinkan daripada umat-umat Tuhan, supaya setiap perkataan firman itu menjadi roh yang menghidupkan di dalam hati kita masing-masing. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dan ayat 5, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Puji Tuhan. Ada dua hal yang kita perhatikan di sana. Untuk boleh kita melihat daripada Allah, kita harus dilahirkan kembali. Dan kelahiran itu, saudaraku, umat-umat Tuhan, yaitu kelahiran dari air dan roh. Jadi jangan pernah kita main-main dengan kelahiran kembali ini, karena kita dilahirkan secara alam rohnya Tuhan. Kalau seseorang tidak dilahirkan secara demikian, dikatakan secara pasti oleh firman Tuhan ini, tidak dapat masuk surga. Jadi saudara-saudara umat-umat Tuhan, kita yang sudah menerima kelahiran kembali ini, dipastikan kita masuk surga. Puji Tuhan. Tapi perhatikan saudaraku, umat-umat Tuhan, ada satu jaminan dari firman Tuhan ini, kita sudah dilahirkan, bahwa kita juga akan masuk ke dalam kerajaan surga, dan kita menjadi anak-anak rohani di sana. Tidak dilahirkan kita langsung dibawa ke surga, tetapi kita menjalani kehidupan ini menjadi saksi Tuhan, menjadi hidup kita ini penyembahan kepada Tuhan. Dan seseorang yang sudah dilahirkan dari air dan roh ini, saudaraku umat-umat Tuhan, mereka menjadi anak-anak rohani yang akan diberikan firman kepada mereka, supaya mereka mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, dan mereka semakin bertumbuh, semakin dewasa di hadapan Tuhan, dan jadilah mereka menjadi mempelai Kristus Yesus. Ada tahapannya yang kita dapati di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Supaya kita perhatikan, kalau kami melihat saudaraku umat-umat Tuhan,
Dan kami mengingini kepada Tuhan dan berdoa supaya apa yang sudah kita terima itu, bahkan penumpangan tangan atas dari hamba-hamba Tuhan kepada umat-umat Tuhan, ada satu hal keinginan supaya kita di sana semakin bertumbuh. Tidak terus kita menjadi kanak-kanak rohani. Perhatikan dulu saudaraku umat-umat Tuhan. Dan temukan di dalam dirimu apakah engkau sekarang ini masih kanak-kanak rohani atau sudah bertumbuh sedikit demi sedikit. Ya. Kalau kita sudah menerima penumpangan tangan itu oleh iman percayamu saudaraku umat-umat Tuhan, bertindaklah di dalam. Jangan buat pikiranmu yang menilai semuanya itu, karena dikatakan demikian oleh firman Tuhan ini. Kami tidak lagi menilai segala sesuatu dengan ukuran manusiawi kami. Dan apa yang kami sampaikan kepadamu pada malam hari ini adalah ukuran-ukuran Kristus, ukuran-ukuran keselamatan iman percaya kita ini, supaya dapat kita pahami saudaraku umat-umat Tuhan. Dan dikatakan kepada kita pada malam hari ini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Hidup kita ini tidak lagi untuk diri kita sendiri, saudaraku umat-umat Tuhan. Tetapi hidup kita ini adalah penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Hidup kita ini adalah penyembahan kepada Tuhan. Nah, saudaraku umat-umat Tuhan, dikatakan di sini kita itu menjadi ciptaan yang baru. Kalau Rasul Paulus katakan, aku dulu menilai Kristus itu secara pikiran manusiawi, tetapi sekarang saya tidak lagi menilainya demikian. Saudara umat-umat Tuhan, engkau sudah menjadi ciptaan baru di hadapan Tuhan. Percayai itu saudaraku umat-umat Tuhan. Kita itu semua sudah menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Dan alamilah terus di dalamnya kepenuhan hidup di dalam Kristus itu. Mari kita semua umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus Yesus. Seperti apa itu mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus? Jelas di sana dikatakan oleh Rasul Paulus, saudaraku umat-umat Tuhan, di dalam kitab Efesus. Kita lihat dulu sebentar supaya kita berakar di dalamnya. Kita Efesus atau Kolose ya. Di dalam Kolose 2, bagaimana seseorang itu mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus. Supaya pelan-pelan dulu kita perhatikan ya. Sehingga kita terus memiliki semangat untuk hidup di hadapan Tuhan. Yang pertama di sana dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Perhatikan saudaraku umat-umat Tuhan, berakar di dalam Dia seperti tanaman yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai. Berakar kita di dalam Kristus, mengalami pertumbuhan dari Dia, menyerap kehidupan itu melalui Kristus Yesus. Ya, melalui firman yang saudara dengarkan itu, melalui firman yang kita dengarkan itu, dari sanalah kita berakar dan terus dibangun di atasnya. Dan kamu dikatakan di sini bertambah teguh dalam iman. Itu kepenuhan hidup di dalam Kristus. Jadi tidak jauh-jauh saudaraku umat-umat Tuhan. Tidak harus kita bisa
mengalami hal-hal yang supranatural di dalam hidup kita ini. Contohnya seperti saya ini, sebagai seorang hamba Tuhan, ketika saya tumpangkan tangan kepada umat-umat Tuhan harus margepor-gepor, tidak, harus jatuh, tidak. Tetapi seseorang yang mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus itu dikatakan dia bertambah teguh dalam iman oleh pendengaranmu akan firman Tuhan. Haleluya. Dikatakan di sini iman yang telah diajarkan kepadamu, yaitu firman yang kita dengarkan itu, kita bertambah teguh. Lamuhot ma hapur xiaomi. Songonido kan? Ikol lamuhot ma hapur xiaotai di bagasa Tuhan. Dan terus hatimu melimpah dengan syukur. Ini tanda-tanda daripada orang yang mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus, saudaraku. Ya, melimpah dengan syukur di dalam ibadah yang kita lakukan. Bertumbuhlah semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, aturan kita mungkin bisa kita atur waktu kita nyampai di gereja, kalau hari Minggu masuk jam 10 pas, supaya tidak terlambat. Saya lihat itu, dan juga ibadah hari Selasa bisa disetel oleh setiap umat-umat Tuhan tepat waktu jam 7, tidak terlambat. Luar biasa. Ya kan? Tiba dua kahamionin naraku sepata belau bereng. Dan polai ku terlambat berfirmanlah ya Tuhan baru masuk. Kalau sampai demikian engkau nyampe berarti ada masalah di jalan toh. Mungkin kempes ban motormu, mungkin macet. Tetapi ketika itu pas bisa engkau setel jam 6:30 atau jam 7 masuk, begitu mau dibaca engkau nyampai. Kalau ke depan kan cobalah rubah sedikit. Pra ibadah kita sudah nyampai di sini supaya sama-sama kita mengundang hadirat Tuhan. Haleluya. Kan karena kita setel kan, kita atur waktu kita, gitu kan? Ya aturlah waktumu, supaya aku Tuhan bisa sampai pas pra ibadah. Saya berpikir seperti itu saudaraku umat-umat Tuhan, karena sudah diajarkan oleh Bapak Pendeta kita Irianto Nadia. Pas mau ibadah pra ibadah itu, di situ kita mengundang hadirat Tuhan. Jadi saya insafi Tuhan, saya juga sebagai hambamu belum sempurna, tapi saya Tuhan mau belajar melakukannya. Jadi doakanlah saya juga supaya kedepannya saya dapat mempertahankannya. Saya juga akan berdoa untukmu supaya engkau bisa juga mengikuti apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, supaya kita bisa bersama-sama masuk dalam praibadah itu. Haleluya. Ya. Tidak kami sedang menilai umat-umat Tuhan dengan pikiran manusiawi kami, tetapi kami berusaha menilai daripada umat-umat Tuhan secara pikiran Kristus. Haleluya. Tetapi lihatlah saudaraku umat-umat Tuhan, kami sedang tidak menilai saudara-saudara kita secara pikiran manusiawi. Mereka yang tidak dapat mempersekutukan diri mereka kepada Tuhan, mereka akan terus seperti kanak-kanak rohani, akan memberikan penilaian pemikiran kepada mereka yang beribadah secara pikiran manusiawi. Pastikan itu. Orang yang bermalas-malasan beribadah kepada Tuhan akan selalu memberikan penilaian secara pikiran manusia kepada mereka yang berusaha untuk datang kepada Tuhan. Tetapi engkau jangan kendor di dalamnya. Ya, puji Tuhan. Kita doakan supaya apa yang sudah diterima oleh umat-umat Tuhan, keselamatan itu menjadi milik kita yang sempurna. Ya tentu kalau kita terus menjadi kanak-kanak rohani, kita tidak dapat menjadi mempelai daripada Kristus itu. Harus menjadi yang dewasa. Perhatikan saudaraku umat-umat Tuhan, menjadi manusia baru. Ya, ini sebenarnya panjang ini ya. Dikatakan di sini di dalam kepenuhan hidup Kristus ini, di dalam ayat 11 ada
suatu penanggalan tubuh yang berdosa. Perhatikan, kepenuhan hidup itu adalah penanggalan tubuh yang berdosa ini. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Haleluya. Perhatikan saudaraku, umat-umat Tuhan, menjadi manusia baru kita di sana. Ada penanggalan akan tubuh yang berdosa ini. Kalau di dalam kitab Kolose ini, kitab Efesus juga dikatakan menjadi manusia baru itu, kita jangan lagi dikatakan menjadi orang yang amarah, emosional, tidak ada lagi iri dengki, tidak ada lagi percabulan di dalam hati kita, tidak ada lagi kemalasan di dalam hati kita, tetapi itu sudah diubahkan, ditanggalkan oleh sunat Kristus ini. Haleluya. Penanggalan akan tubuh yang berdosa, saudaraku, umat-umat Tuhan. Kepenuhan hidup di dalam Kristus itu, sehingga kita terus dibaharui hari demi hari. Kita dibaharui seperti yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 10 ini. Perhatikan sejenak. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut kalibnya. Haleluya. Ada satu pembaharuan yang terus menerus dilakukan oleh Tuhan di dalam hidup kita melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus-Nya yang terus membentuk kita menjadi ciptaan baru. Ya. Alan hidup di doko si Paulus tu halak Galatia. Kamu halak Galatia na oto inna. Ayah hadu membahit terpangan rohamuna. Berenjo kitab Galatia. Hai engkau orang-orang Galatia yang bodoh, adakah engkau menerima karunia roh itu oleh karena melakukan hukum Taurat? Kita lihat dulu kitab Galatia itu. Kalau ma permisi Josa dari napala sabor nginon ate pala jamu alu ate. Supaya lebih apa dulu kita lebih semangat terus mengikut Tuhan ini ya. Kami hanya bisa sampaikan itu saudaraku, umat-umat Tuhan, mengajak umat-umat Tuhan, mari kita bergandengan tangan terus ya. Saling mengingatkan kita, saling berdoa kita ya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, di dalam Galatia 3, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena saudaraku, mereka mencoba-coba menyunatkan diri mereka untuk menyempurnakan iman mereka kepada Tuhan. Iya. Itu yang dilakukan orang-orang Galatia ini. Padahal dikatakan oleh Rasul Paulus ini, saudaraku, umat-umat Tuhan, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat di dalam ayat 2? Atau karena percaya kamu akan pemberitaan Injil? Iya kan? Oleh imanmu, oleh pemberitaan Injil itu, engkau dikaruniakan rohnya Tuhan, yaitu Roh Kudus itu. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena hidupnya kita itu sudah saleh, bukan. Kasih karunia saudaraku, umat-umat Tuhan. Dikatakan kepadamu, diberitakan kepada kita bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Engkau percaya akan hal itu dan engkau bertumbuh di dalamnya, maka dikaruniakanlah kepadamu, yaitu rohnya Allah itu sendiri untuk menuntun hidupmu, untuk menuntun hidup kita ini, mengajari kita, memberikan spirit, semangat bagi umat-umat Tuhan. Hanya bagi mereka yang mau menerimanya, hanya bagi mereka yang mau disemangati, yang terus berpikiran secara Kristus di dalam hidupnya.
Di luar itu saudaraku tidak. Supaya kita pahami, ya, supaya dapat kita mengerti tentang kebenaran itu saudaraku umat-umat Tuhan. Jadi terbentuklah hidup kita ini menjadi apa saudaraku umat-umat Tuhan? Hidupmu adalah penyembahan. Hidup kita adalah penyembahan. Ngabu bita renuko be pujian kita. Hidupku adalah penyembahan. Bauna kutok pala mangide ko be itakak. Nengit-nengit. Talir rohata. Ale nengit-nengit pi mana tungangas ngoperdalan ni. Aduh. Senjata ni na di Timur Tengah sonaryo. Nengit-nengit dua ale. Terus dulu pi beb terus. Kan? Dangarong na dul-dul. Terus do manaiki mana tuh? Hah? Senjata-senjata berat daripada di Timur Tengah itu kan, rudal-rudalnya apanya itu, mobil-mobil besarnya itu, terus dia melaju walaupun pelan. Seperti itulah maunya hidup kita, pelan walaupun ada itu persoalan, kita sudah terus dapat bertahan karena kita sudah memiliki kekuatan ya. Jadi seperti itu saudaraku umat-umat Tuhan lah, bertumbuhlah kita teruslah, hidup kita ini ada di dalam penyembahan. Hari Selasa sore neng waktu untuk tu habis sudi. Dan kalau lebih terganggu be waktu kita tu lain. Soalnya dia cerita nih Bapak Sagala. Ya, membangun. Saya sendiri pun terbangun ya. Kalau hari Selasa itu, Kamis itu, Minggu itu sudah waktu untuk Tuhan untuk beribadah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Hal-hal yang sederhana itu saudaraku begitu memberikan spirit termasuk kepada saya. Ya, dari umat-umat Tuhan. Kalau ada kesaksian-kesaksian kecil yang terus mendasar kita lihat, itu begitu membangun. Daripada torido kokwa ngau thinking be sibolis na di sipang mayangan nenemu, apa yang malas beribadah, baper thinking na. Bayi teman nama butuh ikan manang nabuhay. Alena terida hidup kita itu menjadi penyembah. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi mari umat-umat Tuhan, berikanlah hati kita terus kepada Tuhan. Ya, doamu itu saudaraku umat-umat Tuhan memberikan kami semangat kepada hamba-hamba Tuhan untuk boleh kami tetap berdiri teguh juga di dalam kebenaran ini. Ya. Dan percayailah penumpangan tangan kami hamba-hamba Tuhan yang kecil ini. Ya. Kalau itu dapat engkau percayai, maka luruslah jalanmu kepada Tuhan. Luruslah hatimu kepada Tuhan. Cangkon naro manang na ipurus lao manumpang tangani ho. Ale wala ro pe manang na guru si Tohang, ro amang penginjil siagian manumpang tangani ho di hapur seho do akam bambatuan na lain saha mo tus nakak ni rohami. Dapo mo makan ani parsita ni roham di bagas ni ngolum. Molo Tuhan ido nagabiartam na riko di ngolum dapo mumay mujono matuhani di ho. Ya, tinggallah Tuhan di dalam kita, tidak hanya sekedar terhubung, tetapi Tuhan tinggal di dalam kita, ya kan? Kalau hanya terhubung itu seperti kita teleponan aja ke, contohnya ke Jakarta. Tetapi kalau Tuhan itu sudah tinggal di dalam kita, kita di dalam Dia, maka dikatakan apapun yang kau minta, maka akan diberikan. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya percaya kita semakin semangat dan berjuang untuk terus mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan lewat ketekunan dan segala ketaatan kita kepada setiap firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan kembali dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Muda Sori Obrian Samosir, yang akan sekaligus memimpin kita di dalam doa terakhir dan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Kita sambut firman Tuhan terakhir dengan satu pujian bergirang kepada Tuhan.
Kita katakan, bangkit gereja Tuhan sekarang. Kami undang Bapak Ibu untuk pada bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita terima berkat Tuhan. Bangkit gereja Tuhan, haleluya. Maju dalam kuasa. Bangkit gereja Tuhan sekarang, haleluya. Maju umatnya dipulihkan, haleluya. Tuhan, kami persilakan kembali duduk. Puji Tuhan. Baik, kita kembali buka Alkitab kita. Kita kembali baca firman Tuhan bersama-sama dari 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua. Saya ajak kita baca bersama dari ayat 10 sampai ayat 16. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 10 sampai ayat 16. Kita baca bersama 3, 2 ya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Puji Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasca daripada doa 10 malam, ya kita lihat kenyataannya seperti ini. Tentu ini barangkali saya tidak tahu Tuhan itu tertawa melihat kita atau marah, saya enggak tahu.
Kenapa? Karena memang apa yang menjadi harapan Tuhan bagi setiap orang yang percaya untuk menjadikan mereka menjadi penurut Allah. Dan Yesus tahu persis bahwa hanya dengan Roh Kuduslah manusia bisa menjadi penurut Allah. Tanpa Roh Kudus menjadi satu hal yang mustahil manusia itu bisa menjadi penurut Tuhan. Dan ternyata memang ini tidak mudah. Kalau kita merenungkan apa yang dikatakan oleh kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 dan ayat 2, bahwa dikatakan di sana bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong atau telinganya yang kurang tajam untuk mendengarkan doa kita. Saya sendiri berpikir bahwa apa yang selama ini terus kita doakan, terus kita perjuangkan dalam doa kita, agar sekiranya mungkin Tuhan mengulurkan tangan dan menjamah setiap jemaat Tuhan, sehingga benar-benar bertumbuh dalam iman yang baik, dalam pengertian yang baik. Saya sering berdoa seperti ini. Bukankah Tuhan punya otoritas untuk membuat mereka bertobat? Bukankah Tuhan punya kuasa untuk mengubah hati mereka? Bukankah itu otoritasmu secara khusus? Bukankah bagimu tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil, termasuk untuk mengubah hati anak-anakmu agar semuanya sungguh-sungguh percaya dan takut akan Tuhan? Doa ini menjadi, boleh saya katakan menjadi doa syafaat saya. Tapi kembali kepada apa yang dikatakan kitab Yesaya tadi. Kenapa Tuhan tidak mau menolong? Kenapa Tuhan tidak mau mendengarkan doa kami? Dan di sana dikatakan bahwa yang menjadi pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah dosamu. Yang membuat Tuhan tidak mendengarkan permohonanmu adalah kejahatanmu. Terkadang kita bisa merasa kita sudah benar, padahal belum. Ini persoalannya sekarang, saudara. Manusia cenderung seperti itu, merasa gak salah. Sehingga ketika segala permohonan mereka, kerinduan mereka, doa mereka tidak terjawab oleh Tuhan Yesus, maka mereka menjadi bingung, mencoba mencari kesalahan-kesalahan yang lain. Dan sudah sangat jelas kitab Yesaya itu mengatakan, yang membuat kamu jadi jauh dengan Tuhanmu, doamu tidak didengarkan, itu karena dosamu, itu karena kesalahanmu. Tidak ada alasan yang lain, saudara. Tapi seperti yang saya katakan tadi, sering kita merasa tidak salah, tapi sudah salah. Merasa kita masih benar, tapi sudah tidak benar. Sekarang lewat Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita mengevaluasi, mari kita mengoreksi, karena sudah ada Roh Kudus yang memampukan kita dapat mengerti apa yang ada di dalam hati Allah tentang diri saya, tentang dirimu.
Kita sudah punya roh Allah, saudara sudah punya roh Allah. Sehingga sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Demikianlah pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah itu sendiri. Artinya Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan sudah menjadi sebuah alat koreksi bagi diri kita. Dan seharusnya kita harus tahu apa yang ada di dalam hati Allah terhadap diri kita, apa yang menjadi persoalan Allah terhadap diri kita melalui Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan. Roh Kudus ini menjadi semacam apa ya? Navigasi lah, petunjuk arah, penuntun arah. Kalau dalam sebuah pelayaran atau kapal laut, kalau tidak ada navigasinya dia akan nyasar ke mana-mana. Karena laut itu semua sama, sama seperti kehidupan kita. Semua kita lihat sama. Sulit kita membedakan mana jalan Tuhan. Itu makanya ada firman Tuhan dalam kitab Amsal mengatakan ada banyak jalan yang disangka lurus, namun ujungnya menuju maut. Kalau tidak ada alat navigasimu, yaitu Roh Kudus, engkau akan melihat semua jalan yang engkau lalui adalah benar dan tidak sadar bahwa kemudian sudah berjalan di jalan yang tidak benar. Sulit membedakan itu, saudara. Saya pernah dulu kerja di bagian eksplorasi minyak. Jadi bagian kami mempersiapkan tim-tim berikutnya untuk melakukan baik itu drilling dan juga untuk pengoboran selanjutnya. Kami mempersiapkan jalan itu mempergunakan satu alat kecil yang namanya kompas. Kalau alat ini meleset 0, sekian, maka itu di ujungnya nanti itu akan sangat jauh jaraknya. Tidak akan ketemu dengan tujuan yang sudah ditentukan. Karena dalam pekerjaan ini sudah ada ketentuan-ketentuan. Dalam beberapa kilometer kamu nanti akan bertemu ini, beberapa kilometer kamu akan bertemu ini. Kalau kemudian salah kita 0, sekian derajat saja kita kehilangan, maka tidak akan ketemu itu. Semakin lama dia akan semakin jauh. Namanya di hutan semuanya sama, kayunya sama besar, kondisinya sama, situasinya sama, tidak ada petunjuk lain, tidak ada lampu merah di sana. Yang tahu-tahunya berjalan semakin lama tidak bertemu dengan target yang sudah ditentukan karena sudah salah arah. Yang awalnya dianggap sepele, yang dianggap mudah biasa saja, tetapi kemudian sudah menyesatkan mereka. Jadi kami pernah tersesat. Hanya barangkali sekitar hanya 0,2 derajat saja menyimpang dari jalur yang selanjutnya. Hanya untuk 5 kilometer saja. Itu sudah membuat jarak antara jalan yang sebenarnya dengan jalan yang sebenarnya ini sudah puluhan kilometer. Sehingga akhirnya kami harus kembali pulang. Hilanglah semua hasil pekerjaan ini. Bayangkan kalau kita seperti itu menjadi orang percaya. 0,1 derajat saja saudara menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, ujungnya saudara tidak akan pernah bertemu dengan Yesus. Itu pasti itu. Saudara tidak akan berjumpa dengan Tuhan, tidak akan berjumpa dengan Yesus. Hanya 0, saja derajat saja engkau keluar dari ukuran Tuhan, dari ketentuan Tuhan. Lalu siapa yang bisa memastikan ini? Itulah Roh Kudus. Itulah Roh Tuhan. Itulah yang akan membuat kita dapat mengerti apa yang sedang dipersoalkan Tuhan di dalam hatinya, di dalam dirinya. Kalau Roh Kudus berfungsi dengan baik, engkau akan tahu seperti apa hidupmu, keadaanmu. Apakah masih kita berani berkata saya sudah benar Tuhan?
Atau kemudian kita akan menangis kepada Tuhan karena kita masih sangat jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Saya mau ingatkan kita, saudara. Saya sering ingatkan itu. Kita yang sudah dibaptis Roh Kudus. Saya tidak tahu. Hari Minggu kemarin Bapak Pendeta Simbolon bertanya siapa yang sudah dibaptis Roh Kudus. Enggak ada yang berani tunjuk tangan. Enggak ada yang berani kan? Dan memang tidak perlu validasi itu. Cukup engkau perhatikan seperti apa. Apakah engkau sudah benar-benar dibaptis Roh Kudus? Tidak perlu engkau mendapatkan validasi dari hamba Tuhan. Cukup perhatikan seperti apa karakteristik daripada Roh Kudus itu. Seperti apa karakter dia? Seperti apa sifat Roh Kudus itu? Itu cukup menjadi legalitas bagimu bahwa engkau sudah dibaptis Roh Kudus. Salah satu karakter daripada Roh Kudus itu, dia sangat cinta beribadah. Haleluya. Yang kedua, dia sangat senang membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, dia sangat senang berdoa. Kalau ketiga hal ini tidak tercipta di dalam dirimu yang merasa sudah dibaptis Roh Kudus, engkau koreksi, uji kembali dirimu. Itu makanya kalau di dalam 2 Korintus pasal 13 itu, kalau dikatakan di sana ujilah dirimu, ini bukan berbicara uji dalam bentuk engkau masuk ke perapian, tidak. Ya. Dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Puji Tuhan. Jadi saudara tidak perlu minta validasi. Saya tidak lakukan itu. Kalaupun barangkali saya mendengar saudara berbahasa roh, cukup firman Tuhan engkau selidiki. Apakah sesudah engkau merasa sudah dibaptis Roh Kudus? Seperti apa kecintaanmu untuk beribadah kepada Tuhan? Seperti apa kecintaanmu kepada firman Tuhan? Seperti apa engkau berdoa kepada Tuhan? Ketiga hal itu cukup menjadi satu ukuran untuk menjawab apakah engkau sudah dibaptis Roh Kudus atau belum. Buat apa dikatakan hamba Tuhan, oh sudah penuh Roh Kudus kamu, memang rajin-rajin ya. Tapi kemudian ibadah pun malas, baca firman Tuhan malas, mendengar khotbah enggak semangat, berdoa enggak pernah. Lalu bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan baptisan Roh Kudus yang engkau terima itu? Hanya sebatas engkau berbahasa roh. Sifat Roh Kudus ketiga hal itu menjadi sifat khas daripada Roh Kudus. Dia sangat cinta beribadah, senang dia beribadah. Dia senang baca firman, suka sekali baca firman, senang berdoa. Tak peduli dia apakah dia masih ngantuk atau bagaimana. Tetapi kalau ada Roh Kudus dalam diri saudara, kelemahan dagingmu akan disingkirkan oleh Roh Kudus untuk engkau berdoa menyembah Tuhan. Haleluya. Itu makanya Yesus katakan daging memang lemah. Apa katakan? Roh adalah bagaimana? Hah? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Artinya, ya kita mungkin semua pernah mengalami lah. Kadang-kadang alami lujana. Tidak lagi sanggup berdoa. Lalu kita bercoba untuk kemudian bernegosiasi dengan Tuhan. Maklumlah Tuhannya, lojah baru pulang dari Tanjung Lebar kami. Kebetulan mobilnya si Eli pernya sudah pada mati, sehingga asyik adoraku, asyik tanggoroku, asyik rukuku, dan sanggup bermatanya yang maklum ho Tuhan dah. Alana mulai sesungai barat taribu, alana guru tekan guru Eli kan, ada nih putih motor mobil nengek dah.
Lah ni dok ko ni kanang pokok nga. Hape mobil naong second kan shock breakers do warna. Nga mulai song beon betong. Nga dang mangalo be. Holan adong beo to titok trinan matong dang bu dangin nabi molo nasarina itong ang beo bu inarupe. Molo dang beto. Pak. Pikir wala ho cerita ma guru toh nga. Atau nga mati ulala mang guru. Asik sudah degi kubah haru pahita guru namin ni kunas terdoh ka aron ni rukuk kuno aing maul naik putar-putar. Dan itu menjadi alasan yang sering dipergunakan anak-anak Tuhan untuk tidak berdoa. Tapi kalau ada Roh Kudus benar-benar mengurapi saudara, mengurapi kita, menyertai kita, kelemahan itu akan disingkirkan Roh Kudus dan membuat kita tetap dapat menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Tunggu. Jam tolu. Biring jam. Jam tolu. Saja maju ti Tuhan, pabodo mo si. Kadang-kadang memang olo Tuhan diajak berunding. Saja maju Tuhan ay jam tolu pida. Suna fudia hiba, suna hu pasar aku. Mata bodo mo si. Ya si lepet pegal-pegal lepet tak sudi. Biring jam 4. So puli dope tangguruk ko Tuhan asiti dope badui. Saja mai bodo pe Tuhan. Bujungnya memang tong doa lagi jam 5 mak. Bayak kamu mau jam 5 kan. Saha tu jam monom. Ngamulai beribu betong jol ma be kasak kusuk bidi ni. Terganggu be konsentrasi be. Tapi kalau jam 3 jam 4 itu menjadi saat yang sunyi yang membuat kita benar-benar bisa bersatu dengan Tuhan. Tak ada yang bisa mengganggu kita di sana. Bukan berarti kalau kita penuh Roh Kudus maka kita bisa berdoa konsentrasi sekalipun banyak orang yang lalu lalang yang mengganggu konsentrasi kita. Bukan berarti kalau sudah kita penuh Roh Kudus konsentrasi kita tidak terganggu. Makanya tadi saya katakan tadi si pahopu kami itu mau keluar. Kalaupun ini ibadah ini tempat Tuhan, ada Roh Tuhan di sini, tetap itu mengganggu konsentrasi, jauhkan dulu. Jangan kita menciptakan sesuatu menjadi tidak lebih baik, menjadi salah. Hanya mengandalkan kita ini kan penuh roh, nggak bisa. Sepenuh apapun roh kita. Namun kalau ada faktor-faktor eksternal mengganggu doamu, mengganggu ibadahmu, kita akan tetap terganggu. Tapi puji Tuhan saya katakan sekalipun kemudian saya mencoba bernegosiasi dengan Roh Kudus. Akhirnya walaupun berat saya harus berdoa. Ya memang yang biasanya bisa sejam setengah, 2 jam, 1 jam itu sudah lama Tuhan. Abu biati Tuhan. Angahu pasahat besere-sere. Tongko, mudah go tusi tong. Tapi setidaknya bahwa ada rasa takut di dalam diri kita untuk tidak kita berdoa kepada Tuhan. Ada rasa takut dalam diri kita untuk tidak membaca firman Tuhan. Ada rasa takut dalam diri kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Karena Roh Kudus yang mengurapi, membaptis saudara. Jadi kalau masih malas baca firman Tuhan, malas berdoa, malas beribadah, itu menjadi sebuah alat koreksi. Itu cara kita menguji diri kita. Seperti yang dikatakan 2 Korintus pasal 13 tadi. Uji dirimu sendiri. Perhatikan seperti apa karakter Roh Kudus yang sudah diberikan kepada saudara. Apakah kamu tetap tegak di dalam imanmu? Uji dirimu. Lihat dirimu. Apa yang sudah engkau perbuat ketika engkau sudah dibaptis Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Uji perwao. Mulutong doho si malas martamihang doko tu Tuhan buharo o Tuhan ay berbahasa rohaunya Tuhan Allah martamihang malas au nabuhadi Tuhan nemu Tuhan jujur kita Tuhan lebih baik doh kita jujur Tuhan daripada bertabu-tabu di adong gunana. Kejujuran terhadap Tuhan, kejujuran
diri sendiri adalah salah satu yang menyelamatkan Yunus. Buta muda Yunus. Ketika lari dia dari rancangan Tuhan. Kemana? Ke Tarsis ya? Alkitab mencatat ketika dalam kapal pelayaran, maka ombak kemudian sekuat sebesar-besarnya ingin menenggelamkan kapal ini dan semua orang yang ada di dalam. Tapi apa yang dilakukan Yunus? Dia berkata, Alan yaudoi Tuhan, Alan yaudoi amang, Alan yaudoi kapten, bolok ke mausya kapal, buang saja saya ke laut sana, kamu akan selamat. Pengakuan naido na maksud tu, kejujuran naido maksud tu, keterus terangan dia di hadapan Tuhan menjadi satu alasan Tuhan menyelamatkan Yunus, bahkan juga menyelamatkan kota Niniwe. Dang martabuni imana, dang alanyawi Tuhan, dak salawarhui Tuhan, namar gulu-gulu kotorani, salawarin imana dui, alai hepeng nekatong nai, hepek kudi dangin nai mana. Kan seperti itu. Yunus dia jujur, dia akui seperti apa adanya. Dia mau mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Dan di hadapan kapten kapal itu dia berkata, Alan yaudu yamang, boloko mahu laut, asa selamat tamuna. Dakolan sudah naik ke kapal selamat. Imana pe selamat, kota Niniwe pun selamat. Puji Tuhan. Mari kita belajar seperti itu. Jangan kita menyembunyikan segala sesuatu yang kita coba hindarkan daripada Tuhan. Kesalahan kita jangan kita tutupi, tetapi katakan kepada Tuhan, ini karena saya, ini karena kekurangan saya, ini karena kelemahan saya, sehingga jemaat ini tidak beribadah, tidak datang kepada Tuhan. Aleko taboto dotok salata dia dah. Si urus pe boto do kesalahan di mana? Iboto do kekurangan di mana? Tidak cukup sekedar mengatakan, do mungkin salah. Ini masa mungkin ini menjadi sesuatu tempat kita atau lidah yang bercabang di sana. Tidak tegas di sana, tidak jelas. Artinya dia benar-benar tidak tahu apa masalahnya. Tidak tahu apa persoalannya di hadapan Tuhan. Tetapi Yunus benar-benar tahu apa persoalannya kepada Tuhan, apa masalahnya terhadap Allah. Dia tidak hanya berkata, mungkin saya yang salah. Dia tidak berbicara mungkin, saudara, tapi berbicara suatu kepastian. Dia benar-benar tahu. Dia uji dirinya. Uji dirimu. Engkau yang sudah merasa dibaptis Roh Kudus, tak perlu engkau tunggu validasi dari hamba Tuhan. Cukup engkau uji diri saudara. Apakah Tuhan sudah memulihkan Roh Kudus yang Tuhan pernah berikan kepadamu, yang membuat engkau kemudian menjadi orang yang sangat cinta berdoa kepada Tuhan, cinta firman Tuhan, cinta beribadah kepada Tuhan. Dengan itu engkau uji dirimu. Dan kalau temukan engkau tidak dalam hal itu, maka itulah yang engkau katakan kepada Tuhan. Itulah pengakuan kita kepada Tuhan. Saya memang belum bisa Tuhan. Saya tidak ngerti bagaimana ini. Saya sepertinya sudah berbahasa roh, tapi kenapa saya baca firman Tuhan langsung ngantuk, tidur, ngorok, mimpi, tidak karu-karuan. Kenapa saya mencoba berdoa Tuhan, lalu saya berdoa tidak pernah amin. Ya doa masang ini, berdoa, akhirat modom, tang binang amin dong. Akhirnya gelap, baru menuguknya saya dari mana? Amartam yang gua benak, amin matu ada. Apa lagi? Alah saksionon naman merbong ada satu maalamin na. Tapi namudum ko. Perhatikan seperti apa yang kau mendengarkan firman Tuhan. Apakah rohmu menyambut firman yang disampaikan kepadamu? Apakah engkau sudah terbentuk menjadi manusia rohani atau manusia duniawi untuk setiap firman perkataan Tuhan yang sampai kepadamu? Saya teringat murid-murid Yesus dalam Yohanes pasal 6 ayat 60, di mana di sana
Firman Tuhan mencatat bahwa murid-murid ini mengundurkan diri, tidak lagi mengikut Yesus karena firman yang sangat keras. Firman Tuhan yang sangat begitu keras. Lalu mereka berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup menerima ini? Hati-hati, saudaraku, engkau yang sudah dibaptis Roh Kudus, atau seminimal engkau sudah lahir dari firman Tuhan di tempat ini. Perhatikan, kalau saudara masih seperti murid-murid yang mengundurkan diri, meninggalkan Yesus dalam Yohanes pasal 6 ayat 60 itu, artinya saudara harus menangis dulu kepada Tuhan. Jujur dulu kepada Tuhan. Tuhan, sering saya tidak sanggup mendengarkan firman-Mu. Sering saya tidak mampu mendengarkan perkataan-Mu yang keras itu. Bagaimana ini Tuhan? Jangan seperti murid-murid itu menyalahkan Yesus. Perkataan ini keras, ini berlebihan, ini lebay, ini. Tetapi sesungguhnya mereka yang tidak siap, yang tidak pernah menyadari siapa mereka di hadapan Tuhan, mereka merasa sudah menjadi rohani ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka tidak sadar sepanjang mereka mengikut Yesus tidak terjadi perubahan yang membuat mereka menjadi manusia rohani, selain hanya terus menjadi manusia duniawi. Saudaraku, mari kita terus menguji diri kita, uji diri. Kita sudah punya Roh Kudus, pengurapan itu sudah ada bagimu, atau seminimalnya firman Tuhan sudah ada bagimu. Saya percaya di antara kita sebenarnya kita sudah lahir dari firman itu, sudah dilahirkan firman, hanya menunggu legalitas Tuhan saja lewat Roh Kudus yang kemudian memastikan bahwa saudara sudah benar-benar menjadi milik Kristus Tuhan. Maka pergunakanlah itu, berjuanglah di sana, berdoalah di sana. Bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk mencurahkan Roh Kudusnya, bukan telinganya yang kurang tajam mendengarkan permohonanmu, tetapi mari terus koreksi dirimu, periksa dirimu. Apakah engkau sudah belajar jujur di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan? Kita koreksi diri kita. Ini dikatakan tadi, yang pertama dari firman Tuhan ini, bahwa Roh Kudus itu membuat kita dapat mengerti, dapat memahami hal-hal yang ada di dalam diri Allah. Artinya kita akan tahu seperti apa kehendak Tuhan. Itu salah satu tujuan Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Dalam ayat 12 dikatakan di sini, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Roh Kudus itu kalau dia benar-benar aktif, maka dia akan memberitahukan kepadamu karunia apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ini tidak berbicara tentang karunia Roh Kudus ya, tetapi tentang hidup yang akan kita jalani. Kehidupan yang akan diperhadapkan kepada kita, entahkah itu kesukaran hidup, entahkah itu penyakit, entahkah itu penderitaan, kemiskinan, itu merupakan sesuatu yang dikaruniakan Tuhan. Namun ketika kita tidak benar-benar hidup dalam Roh Kudus, maka kita akan bingung menghadapi segala persoalan hidup. Namun ketika engkau memiliki Roh Kudus, engkau akan tahu bahwa itu adalah karunia yang dikehendaki Tuhan untuk hidupmu. Haleluya. Bukan karunia Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal 21 ya, seorang yang bernama Nabi Agabus mengambil ikat pinggangnya Paulus, lalu diikat kepada tangannya si Agabus ini, diikat kepada kakinya. Lalu dia katakan, pemilik ikat pinggang ini nantinya akan seperti itu. Dia berbicara atas kuasa Roh Kudus. Roh Allah kemudian yang membuka mulutnya.
menyampaikan kepada Paulus bahwa dia akan menghadapi suatu peristiwa yang sangat menyakitkan. Tangannya akan diikat, kakinya akan diikat. Itu merupakan satu karunia. Itu makanya ketika jemaat-jemaat lain itu mencoba menghambat atau menghalang-halangi Paulus, dia tidak mau terpengaruh. Karena dia katakan, saya harus genapkan semua yang Tuhan karuniakan kepada saya, yang Tuhan kehendakkan bagi saya. Artinya Roh Kudus akan bisa menyingkapkan perjalanan hidup saudara. Engkau akan mengerti seperti apa kemudian perjalanan hidupmu, masa depanmu. Roh Kudus akan menyingkapkan itu. Haleluya. Dan yang ketiga, ayat 13 sampai ayat 16. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya didapat dinilai secara rohani. Haleluya. Roh Kudus itu akan mengubah cara berpikir kita mengenai firman. Ya, mengenai firman. Ada satu perkataan dalam ayat 13, Paulus mengatakan, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani. Rupanya Paulus juga berkhotbah tentang hukum Musa, kitab para nabi, penuh dengan penafsiran. Jadi penafsiran itu enggak salah. Paulus juga melakukan hal yang sama. Tetapi yang dia butuhkan, mereka yang mendengarkan khotbah itu, mendengarkan firman itu, jangan lagi menjadi manusia duniawi. Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus. Berubahlah kemudian menjadi manusia rohani. Sehingga kita dapat memahami setiap firman Tuhan sekalipun tidak tersingkap secara penuh, sekalipun hanya sebatas tafsiran disampaikan kepada saudara. Namun ketika engkau orang yang dipimpin Roh Kudus, engkau akan dapat menjadikan firman itu menjadi kekuatan bagi saudara. Tang dohono mu soalnya ini. Ana tafsir doi. Ini Rasul Paulus juga berkhotbah penuh dengan penafsiran. Tidak dia klaim bahwa setiap khotbahnya itu adalah benar-benar sudah penyertaan atau penyingkapan Tuhan. Tidak. Dia masih banyak menafsirkan. Sama seperti kita. Tapi pastikan ketika kita berkhotbah, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, sekalipun hanya sebatas tafsiran, pastikan bahwa ada Roh Allah yang mengurapi mulut hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan. Itu juga harus menjadi ukuran dan menjadi sebuah pegangan. Gak bisa semua menafsirkan. Hanya mereka yang diurapi oleh Tuhan. Tak bisa semua. Kalau semua mentafsir sendiri-sendiri, wah kacau dunia ini. Kacau. Tapi hanya mereka yang benar-benar diurapi Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Tidak mutlak setiap khotbah itu harus ada penyingkapan firman secara penuh, tidak. Walaupun itu menjadi sebuah pergumulan kita, tetapi minimal Tuhan mengizinkan pengkhotbah itu, hamba Tuhan itu menafsirkan firman yang disampaikan kepada saudara. Dan ini butuh Roh Kudus supaya engkau dapat menerima itu menjadi sebuah kebenaran. Seperti itu. Kan pernah saya khotbahkan itu. Apa? Saya katakan berapa minggu kemarin itu, bahwa kadang-kadang penyampaian khotbah itu ada kadang-kadang kontradiksinya. Kita harus terima itu. Tapi roh yang ada padamu akan dapat menetralisir kontradiksi itu menjadi sebuah berkat bagimu. Puji Tuhan. Bukan menjadi sebuah kelemahan. Tidak bisa kita paksakan harus sama. Tidak bisa. Karena masing-masing Tuhan punya cara untuk menafsirkan firman itu di sini, di sana, dan di tempat lain. Tidak akan pernah sama. Tapi ketika semua itu dikerjakan Roh Kudus,
dan saudara yang mendengarkan firman itu adalah orang-orang yang diurapi Roh Kudus, yang dibaptis oleh Roh Kudus, maka engkau dapat menerima firman itu bukan lagi sebagai orang atau manusia duniawi, tetapi menjadi manusia rohani. Haleluya. Jadi ada 3 yang hari ini kita boleh, masih banyak sebenarnya, tapi 3 ini dulu kita perhatikan. Tujuan Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Yang pertama, supaya kita semakin tahu kehendak Tuhan, kehendak Allah yang kita harus kerjakan. Dan yang kedua, supaya kita kemudian dapat memahami apa yang dikaruniakan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita tabah, maksudku. Kalaupun dikaruniakan seperti Lazarus dalam Lukas pasal 16 itu, kita sudah siap di sana, kita bisa sabar di sana. Karena memang sudah dikaruniakan Tuhan seperti itu. Itu sudah menjadi karunia daripada Lazarus. Enggak bisa dia berbuat apa lagi. Tapi mungkin Tuhan sudah menyingkapkan itu kepada dia, sehingga dia sabar. Sabar dia. Sampai kemudian Tuhan menjemput dia. Dia terus berada dalam penderitaan itu. Sudah dikaruniakan Tuhan. Dia tidak lagi menuntut banyak kepada Tuhan. Dia tidak lagi mencari kesalahan kepada Tuhan. Dia tidak lagi menghakimi dirinya di hadapan Tuhan. Tetapi dia pasrahkan semua. Dia pastikan semua bahwa apa yang dia alami, yang terjadi dalam dirinya sudah menjadi bahagian karunia Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. Jadi ini kita harus mengerti bahwa masing-masing kita punya jalan hidup yang tidak pernah sama. Itu menjadi karunia Tuhan. Dan kita dapat mengerti itu, dapat memahami itu, kalau Roh Kudus itu benar-benar ada dalam diri. Tapi ingat seperti yang saya katakan tadi, ya, bahwa Roh Kudus itu, bagaimana kita bisa mengetahui isi hati Tuhan? Hanya dengan berdoa saja kan? Enggak bisa. Bagaimana kita bisa mengerti yang dikaruniakan Tuhan kepada kita? Hanya dengan pasif saja kah? Tidak. Tetapi seperti karakter Roh Kudus itu, berdoa. Dalam doa itulah Tuhan akan memperlihatkan kepadamu tentang segala hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Ketika engkau berdoalah kepada Tuhan, maka rohmu ketika berdoa kepada Bapa, maka di sana Tuhan akan menyingkapkan isi hatinya kepada Roh Kudus yang sedang berdoa untuk dirimu. Melalui firman, kita juga akan tahu kehendak Tuhan dalam diri kita kalau kita baca firman, kalau kita senang baca firman. Lewat ibadah juga. Ketika hal ini kita akan dapatkan. Kalau kita setia beribadah, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, semua ini akan dapat kita miliki. Kita tahu kehendak Tuhan. Kita tahu apa yang dikaruniakan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang rohani, yang sanggup, yang punya pikiran yang selalu positif terhadap perkara-perkara rohani. Kemarin saya sedikit kesal nengok seseorang. Semua ditanggapi selalu negatif. Semua ditanggapi selalu negatif. Kalau seperti ini sifatmu, engkau tidak akan pernah bertumbuh. Kalau semua yang engkau dengar, semua yang engkau lihat, lalu engkau pandang itu, engkau tanggapi secara negatif, engkau tidak pernah berkembang, tidak pernah bertumbuh, bahkan tidak akan selamat. Hati-hati. Eksternal kita tidak bisa kita pastikan menyenangkan diri kita. Tidak bisa. Tapi engkau harus terima apapun itu yang ada dari luar dirimu, entah di tengah jemaat, entah itu di luar sana. Jangan pernah engkau memandang itu sesuatu yang sangat negatif. Engkau harus lihat itu sesuatu yang positif untuk membangun iman saudara. Haleluya. Itulah orang-orang yang rohani saudara. Itulah yang benar-benar hidup dalam Roh Kudus. Dak sudah holan negatif, hola sautipe negatif. Sautipe negatif. Ana buhana mo pendeta. Songo dia do pendeta. Bata si reho masuk dia lo mundur hama. Kalau saya enggak mau. Saya selalu berpikir positif terhadap apapun. Sejelek apapun.
seburuk apapun, selalu saya berpikir secara positif. Yang barangkali saat itu saya tidak mengerti, tapi saatnya Tuhan akan menjelaskan itu kepada saya. Haleluya. Maka mari saudara, engkau yang sudah dibaptis Roh Kudus, bertanya dalam hatimu, apakah saya benar-benar sudah penuh Roh Kudus? Uji dirimu. Kalau saudara cinta berdoa, cinta membaca firman, cinta beribadah, itu artinya Roh Tuhan sudah membaptismu. Tapi kalau itu belum, sekalipun engkau berbahasa roh, engkau uji. Engkau kemudian harus bergumul kepada Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan, dan belajar jujur di hadapan Tuhan supaya engkau tetap selamat. Haleluya. Amin. Baik, kita semua datang kepada Tuhan.